Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak kata yang pantas kita ucapkan selain memuji dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmat dan berkahnya, kita masih sempat menikmati segala bentuk nikmat yang ada di dunia ini. Salawat besertakan salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau lah yang telah mengeluarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan sebuah kultum yang bertema memahami perbedaan. Dalam Quran surah Al-Hujurat diterangkan bahwa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Apa sih perbedaan? Perbedaan adalah hal yang menunjukkan bahwa benda yang satu memiliki sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Perbedaan pemahaman dan pengalaman agama adalah sunnatullah yang harus diterima oleh setiap orang. Perbedaan ini muncul di antaranya sebagai buah dari perbedaan kemampuan para sahabat dan ulama penerus dalam memahami tuntunan Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai hal. Di sisi lain, perbedaan ini muncul karena konteks atau status sosial yang dihadapi berbeda. Akibatnya, respon keagamannya pun berbeda. Jika seseorang memegang teguh pemahaman agamanya dan ia tidak memaksakan kepada orang lain, maka hal seperti ini harus dihormati. Kemestian penghormatan ini merupakan tuntutan dari keimanan yang sehat dan akhlak yang luhur yang harus ada di benak setiap orang yang beriman. Tujuan dari penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu adalah lita'arafu, yang untuk saling mengenal, memahami dan saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk saling bermusuhan, berperang, mencaci maki dan menyalahkan satu sama lain. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami satu sama lain. Perbedaan itu adalah rahmat, karena perbedaan kita dapat belajar mengenal satu sama lain, mengambil yang bagus dan membuang yang jelek. Saat ini kita harus memahami sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sebagai makhluk sosial, kita hidup di tengah masyarakat yang beragam agamanya, warna kulitnya, bahasanya, adat istiadat serta budayanya. Keragaman tersebut merupakan bagian dari sunnatullah yang tidak bisa kita tolak kehadirannya. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menyikapi keragaman yang ada. Dalam Islam, keberadaan masyarakat yang multiragam tersebut bertujuan agar manusia ciptaan Allah mau saling kenal mengenal, saling menghargai antara komunitas masyarakat yang lain dengan komunitas masyarakat lainnya. Dalam konteks keragaman agama, umat Islam wajib memberikan rasa aman, rasa keselamatan bagi komunitas yang berbeda agama dengannya. Begitu juga perbedaan yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk saling menghargai perbedaan dalam hal yang bersifat furu'iyah, menghargai perbedaan pendapat. Insya Allah
akan menjadikan kita umat yang bisa bersatu dan menjadikan kita lebih kuat, sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh pihak luar. Apabila masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tentang arti sebuah perbedaan, sehingga yang terjadi adalah pemaksaan kepada orang lain untuk menjadi seperti dirinya, maka pemaksaan inilah yang akan menimbulkan konflik yang menumpahkan darah manusia. Tentu model masyarakat model seperti ini menjadi pemecah belah pemersatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada ayat-ayat Allah yang mengajari kita tentang pentingnya sebuah perbedaan. Perbedaan yang ada adalah sebagai media untuk berbuat dan beramal kebajikan. Oleh karena itu juga, tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana merawat perbedaan itu agar tetap indah, bukan untuk dipertengkarkan. Baik, mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.